Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ivon, anak Fakultas Farmasi dengan NRP atau NIM 110116030 dari Universitas Surabaya atau orang-orang sering menyebutnya dengan sebutan Ubaya. Pada hari ini saya akan membahas tentang wabah virus yang sedang booming-boomingnya, yaitu virus corona, serta pengaruh terhadap bisnis. Sekarang ini sedang banyak diberitakan tentang salah satu virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. Sebagian besar kasus COVID-19 hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Tetapi COVID-19 juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan berat sampai bisa menyebabkan pneumonia akut hingga berakibat kematian. Yang membuat virus ini lebih menyeramkan lagi adalah ia memiliki masa inkubasi selama 2 hari sampai 14 hari atau 2 minggu. Karena itu mereka tidak sadar ketika mereka sudah terkena virus. Apalagi virus ini menyebar melalui udara. Untuk menghindari wabah ini semakin menyebar, banyak negara yang melakukan lockdown atau pengisolasian diri, di mana orang-orang tidak boleh pergi keluar dari rumahnya. Di Indonesia sendiri, lockdown mulai diterapkan pada zona merah wabah COVID-19, yaitu Jakarta. Akibat dari lockdown ini, banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja karena mereka harus berada di rumah. Salah satu alternatif untuk bisa tetap bekerja adalah dengan work from home. Tetapi ini tidak bisa diterapkan untuk semua pekerjaan. Work from home sendiri adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya bekerja dari rumah. Sehingga pekerja tidak perlu lagi datang ke tempat mereka bekerja. Work from home ini banyak diterapkan oleh perusahaan yang besar, pekerja kantoran, dan freelancer. Banyak perusahaan yang tidak menerapkan work from home karena beberapa alasan. Contohnya, monitoring pekerja susah, motivasi kerja bisa hilang, sering miskomunikasi, masalah keamanan data, dan masih banyak lagi. Tetapi karena wabah COVID-19 ini, work from home dapat dipertimbangkan lagi agar tetap produktif bekerja. Dampak work from home bagi perusahaan adalah biaya operasional perusahaan menurun, karena perusahaan tidak perlu lagi menyediakan internet, listrik, serta makan siang untuk bekerja. Perusahaan juga tidak perlu takut jika karyawan tidak bekerja. Beri mereka target per hari atau per minggu. Jika mereka tidak bekerja sesuai target, diberi sanksi, misalnya potongan gaji. Tetapi pemberian target serta sanksi tersebut juga harus didiskusikan bersama karyawan tersebut, supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Untuk dampak pada karyawan merasa lebih fleksibel, terutama saat bosan bekerja. Misalnya, Anda bekerja di ruang tamu tidak mungkin hanya 1-2 jam, dan pastinya bosan. Anda bisa berpindah ke ruangan lain di rumah untuk mencari suasana lain yang nyaman untuk bekerja. Yang terpenting saat bekerja di rumah adalah karyawan bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Untuk masyarakat sendiri, masyarakat lebih merasa aman karena dengan work from home, masyarakat bisa mengisolasi diri sehingga resiko terkena COVID-19 jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Jadi, work from home sangat berguna sebagai alternatif untuk pekerja kantoran, baik dari sisi perusahaan, karyawan, dan masyarakat tidak ada yang dirugikan. Jadi bagi kalian yang sedang galau, tidak dapat bekerja, kalian bisa mengusulkan ke perusahaan kalian untuk melakukan work from home. Sekian dari saya, jangan takut dengan COVID-19, jangan lupa untuk jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih serta kebersihan harus dijaga,
Dan jangan sering-sering keluar rumah dulu ya. Stay safe and bye-bye.